Kan berbeda kalau kita punya celengan, kita nabung 10.000 sehari, 10.000 sehari, itu nanti dalam waktu 3 bulan uangnya ya utuh segitu sejumlah yang kita tabung. Tapi kalau kita menabungnya dengan media lele, itu akan ada tambahan uang yang dihasilkan dari lele tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita itu menabung. Jadi menabung itu sebenarnya tidak mudah. Kita itu butuh trik, butuh cara untuk bisa menabung secara konsisten. Tapi banyak juga yang bisa menabung dan tetap konsisten menyisihkan hasil jualannya di setiap harinya. Itu misalkan sehari menyisihkan 10.000 dimasukkan ke celengan, itu juga banyak yang seperti itu. Tapi saya punya cara yang cukup unik teman-teman semuanya. Jadi cara saya nabung ini dengan cara ngingu lele atau ternak lele. Kok bisa sih ternak lele kok menabung? Itu maksudnya apa? Jadi ternak lele itu adalah salah satu cara saya menabung ya. Saya di belakang toko itu punya satu kolam lele ukuran 3,5 meter kali 2,2 meter, tingginya 1,2 meter. Nah, kolam lele itu adalah celengan saya teman-teman semuanya. Jadi ngingu lele atau memelihara lele itu saya anggap menabung teman-teman semuanya. Gambarannya seperti ini. Awalnya saya punya kolam, kemudian itu sebagai sarana tabungan saya, celengan lah, itu celengan saya, celengan yang masih kosong. Kemudian saya isi air, saya masukkan bibitnya, bibit lele. Kemudian saya beli pakan lele dari hasil dagang, saya belikan, kemudian pakan itu saya kasih ke lele. Dan itu menghasilkan teman-teman semuanya. Misalkan ini saya beli pakan harga 10.000, itu nanti akan bisa jadi 16.000. Jadi secara teori seperti ini, dan saya sudah sering mempraktekannya. Kolam itu adalah media seperti celengan. Itu kolamnya, itu ibaratnya celengan. Kemudian kita kasih lele dan lele tersebut kita kasih pakan. Nah, ini lele dan pakan ini adalah uang yang kita masukkan ke celengan. Tapi bedanya kalau celengan kita memasukkan uang 10.000, ya 10.000 itu jadi 10.000. Kalau kita ngingu lele dan pakan misalkan itu 10.000, besok kalau kita jual itu bisa lebih dari 10.000. Jadi itu celengan kita, uangnya itu bisa tambah. Saya punya satu kolam lele, ukuran panjangnya 3,5, lebarnya 2,2 dan tingginya 1,2 meter. Itu saya kasih lele 1.000 ekor. Lele 1.000 ekor itu saya kasih ukuran yang 57, itu modalnya 230.000. Jadi per ekornya itu 230 rupiah. Itu model bibit lele. Kemudian untuk pakannya sendiri itu harganya 320.000 kali 3 sak. Itu 960.000 plus 10 kilo karena kita paskan 100 kilo. Satu saknya itu 30 kilo. 30 kali 3 itu 90. Kita paskan jadi 100 kilo pakan. Jadi 1.060.000 itu modal pakan. Kemudian untuk modal lelenya tadi berapa? 230.000. 1.060.000 tambah 230.000. Jadi total modalnya 1.290.000. Atau kita itu nyelengi 1.290.000. Satu periode menabung itu selama 2,5 bulan. 2,5 bulan dengan kita menabung dengan modal tadi itu ya 1.290.000, itu menghasilkan minimal 100 kg lele. Minimal 100 kg lele kalau kita jual 1 kilogramnya itu 16.000. Jadi kita dapat uang 1.600.000 minimal itu ya. Jadi selama 2,5 bulan atau 3 bulan lah paling lama, itu kita bisa menghasilkan uang minimal 1.600.000. Kalau modalnya tadi 1.290.000, maka ada keuntungan 310.000. 310.000 itu belum air sama tenaga. Ibaratnya air tenaga kita hitung 60.000, jadi ada keuntungan 250.000 itu minimal. Kita nabung selama maksimal 3 bulan, ada keuntungan atau ada tambahan 250.000. Nah, itulah kenapa saya suka nabung itu menggunakan media kolam lele. Menurut saya itu sebuah tabungan, tapi mungkin untuk teman-teman semuanya itu berbeda pendapat, silahkan. Mungkin ada juga yang saklek kalau tabungan itu ya harus celengan, kita ngasih uang ke dalamnya. Kan berbeda kalau kita punya celengan, kita nabung 10.000 sehari, 10.000 sehari,
itu nanti dalam waktu 3 bulan uangnya ya utuh segitu sejumlah yang kita tabung. Tapi kalau kita menabungnya dengan media lele, itu akan ada tambahan uang yang dihasilkan dari lele tersebut. Itulah bedanya teman-teman semuanya, menabung dengan celengan biasa dengan media kolam lele. Dan jangan khawatir rugi teman-teman semuanya, karena ngingu lele itu nggak ada ruginya. Yang penting kita itu tahu teori bagaimana cara ngingu lele. Sebelum bibit ditebar, airnya juga harus sudah siap. Terus bagaimana cara memberi makan lelenya yang benar itu seperti apa. Terus kapan waktu panen yang tepat, itu kita juga harus tahu itu. Makanya kita sebelum nabung menggunakan media lele, kita harus tahu dulu, kita harus bisa dulu. Bagi teman-teman yang tertarik menabung dengan cara saya ini, bisa subscribe channel saya tentang ngingu lele. Ini channelnya, silahkan subscribe di situ, silahkan ikuti. Saya ada trik-triknya di situ, cara ngingu lele yang benar nanti akan saya share di situ. Silahkan yang penasaran sama channel ngingu lele, silahkan subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Silahkan ikuti video saya. Itu aktivitas saya saat saya ngingu lele. Cara menabung ini adalah salah satu cara saya menabung. Masih ada beberapa cara lagi saya menabung, agar tabungan itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan lainnya yang mendesak atau yang penting. Jadi saat kita ada keperluan mendesak, kita punya tabungan untuk cadangan, agar modal yang ada di toko kita itu juga tidak habis, tidak kita gunakan untuk kebutuhan mendadak tersebut. Lain kali saya akan share tentang cara saya menabung lainnya lagi. Salam sukses luar biasa untuk semua pebisnis toko kelontong dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.